Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun sudah menemani saya belajar tentang saham dari awal sampai sekarang. Sudah 9.700 subscriber loh. Ini channelnya orang kampung, bos. Oke lah. Buat teman-teman yang bilang, Pak, kalau bisa share saham-saham watchlist lah. Perasaan saya sudah kasih loh. Teman-teman lihat di video bonus akhir tahun saham watchlist itu banyak itu. Silakan teman-teman cek sahamnya, terus jadikan watchlist teman-teman. Coba cermati naik turunnya, teman-teman bisa cuan banyak di situ. Coba cerdas untuk mengamati naik turunnya. Kalau teman-teman belum paham untuk belajar untuk analisis saham, ya silakan teman-teman belajar. Banyak video-video yang sudah saya share untuk belajar teman-teman semua. So harusnya sudah lengkap lah. Kalau cuma buat teman-teman cari untung di bisnis saham, yaitu tadi, kalau teman-teman sudah paham cara untuk menghitung harga wajar saham, sudah paham analisis teknikal saham, sudah paham analisis fundamental saham, sudah paham beberapa taktik saham, kuncinya ada di kesabaran teman-teman untuk mencapai cuan maksimal. So sebetulnya nggak terlalu rumit-rumit amat. Teman-teman sendiri yang bikin rumit sendiri. Sebetulnya ilmunya kan saya sudah bolak-balik bilang, konsep dasar di bisnis sama adalah perdagangan. Namanya perdagangan ya dagang. Teman-teman jualan. Konsep jualan intinya dari bisnis saham. Namanya penjual ya sabar menunggu pembeli datang, membeli di harga yang kita patok. Itu namanya penjual. Gak ada penjual, aduh kok harganya turun terus. Ya enggak ada. Rezeki bukan urusan manusia. Teman-teman sabar menunggu pembeli mau membeli di harga teman-teman, karena teman-teman seorang penjual. Oke? So jangan terlalu ribet. Jangan dibikin ribet. Bikin simple bisnis saham, cari taktik termudah yang bisa teman-teman kuasai dan gunakan kesabaran teman-teman untuk meraih cuan yang maksimal. Oke? Kalau kata Tuhan tuh kayak gini, katakan pada mereka, aku bersama orang-orang yang sabar. Kata Tuhan seperti itu. Ya sudah, sabarlah. Sampai cuan maksimal teman-teman dapatkan ya. Jangan serba bingung, intinya kalau di bisnis saham itu adalah ajang investasi. Investasi itu berarti kita menggunakan dana aman kita. Namanya investasi. Investasi itu berarti kita menggunakan dana aman yang kita miliki. Karena investasi kan sebetulnya core-nya ada di menabung. Mengumpulkan sesuatu yang kita harapkan suatu saat harganya akan naik. Itu namanya investasi. Kalau modalnya utang dan teman-teman berharapnya cepet kaya di saham, jangan masuk saham. Percaya, nggak usah masuk saham. Yang ada teman-teman nanti masuk rumah sakit jiwa. So gunakan dana aman teman-teman. Belajar taktiknya, belajar cara analisis fundamental, teknikal, dan lain-lainnya. Terus analisis sahamnya, setelah itu beli sahamnya, dan sabarlah sampai jual maksimal buat teman-teman dapatkan ya. Coba kalau kita coba berpikir secara logis saja. Seandainya
Seandainya suatu saat semua orang yang masuk di bisnis saham tahu caranya jual beli saham yang benar, tahu caranya analisis teknikal, tahu caranya analisis fundamental. Menurut teman-teman, siapa yang bisa untung saat itu? Saat semua orang sudah pada paham semua. Ini kondisi seperti itu mustahil, cuma kita berlogika saja. Siapa yang bisa mengambil keuntungan di bisnis saham saat semua orang tahu caranya berbisnis saham? Yang paling bakalan bisa mendapatkan untung, karena semua orang sudah tahu caranya. Oh, harga turun, sudah menyentuh BB bawah, beli, suatu saat juga naik. Ya bandar juga akhirnya males karena semua orang sudah paham. Bandar akhirnya apa? Tidak mau mempermainkan harga, ya kan? Siapa yang untung? Investor yang pegang saham-saham dengan dividen gede. Investor yang pegang saham-saham berdividen, mereka pasti untung. Kenapa? Karena semua orang sudah paham caranya berbisnis saham yang benar. Pada akhirnya bandar mau menurunkan pun khawatir karena akan diserbu oleh retail. Pada saat seperti itu tidak ada yang mempermainkan harga. Pada akhirnya siapa yang untung? Investor pemilik saham-saham dividen. Mereka akan mendapatkan cuan besar dari dividen sahamnya. So, jangan remehkan para investor. Teman-teman tahu, kalau tidak ada para investor yang pegang kuat walaupun dia minus sampai 75% misalkan. kalau teman-teman semua mungkin minus 75% sudah, aduh, langsung masuk rumah sakit jiwa. Kalau tidak ada investor yang mau untuk pegang sampai meskipun ditekan minus sedalam itu, saya yakin harga saham akan hancur lebur. Karena apa? Kalau lalu banyak yang pegang sahamnya jual, saham drop sedrop-dropnya sampai ke titik harga terbawah. Saham gocap. Pasti semua saham akan bergerak seperti itu. Kalau tidak ada orang yang berfungsi sebagai seorang investor. So, meskipun teman-teman seorang trader, hormati mereka yang jadi investor. Mereka itu penolongnya teman-teman semua. Yang bikin harga saham tidak drop terlalu jauh. Paham gak? Oke, kita bermain logika lagi. Tadi kan saya bilang, kalau semua orang sudah paham ilmu saham, pada akhirnya justru yang menang adalah investor yang pegang saham-saham dividen. Menangnya kenapa? Karena mereka dapat dividennya. Ya kan? Logikanya seperti itu. Kita akan coba bermain logika lagi ya. Kita coba bermain logika di saham MBAP. Yang saya pernah cuan lumayan. Oke, saya pakai contekan ini. Harga saham MBAP sekarang itu di harga 2.850 sekarang yang terbaru ya. Taruhlah misalkan ada seorang investor masuk membeli saham MBAP pada tahun 2017. Di harga pucuk lah, mendekati pucuk. Misalkan dia beli di harga 3.500-an pada saat sebelum dia bagi dividen pada tahun 2017. Dia beli saham di harga 3.500. Padahal saham MBAP pernah dibawa sampai ke harga 1.300. Bayangin, dari 3.500 ke 1.300 berapa persen minusnya? Kita coba hitung, oke? Waktu tahun 2017, pada bulan 9 2017, MBAP bagi dividen 182.
Terus pada bulan 5 2018 bagi dividen 330. DLL sampai selesai ya, sampai tahun 2020 kemarin bagi dividen senilai 358. Teman-teman tahu nggak berapa total yang investor itu dapat dari dividen? Totalnya itu sekitaran 1.329 perak per sahamnya. 1.329. Oke, kita bikin gampangan 1.400 lah dia dapat dividennya. Dia dapat dividen 1.400 perak. Sementara dia beli di harga 3.500. Berarti floating minus yang sanggup ditahan oleh si investor berapa? 3.500 dikurangi 1.400. 2.100. Harga MBAP sekarang berapa? 2.850. Si investor itu masih untung sekarang. Tanpa memperdulikan naik turunnya harga. Percaya nggak? Segitupun teman-teman masih bingung untuk bisnis saham. Barang bagus sampai ditekan sampai minus, teman-teman grogi, bingung, kolaps. Kolaps. Wah, lari ke psikiater, lari ke Mbak Dukun untuk cari air. Happy lah, pahami saat teman-teman mau berdagang berarti pahami barang yang teman-teman mau pakai buat berdagang. Itu wajib buat seorang pedagang. Gak mungkin seorang pedagang itu jualan barang tapi dia tidak tahu apa-apa tentang barangnya. Itu namanya penjual bego. Enggak. So, coba cari saham-saham yang bagus. Cari saham-saham yang bagus, apalagi dia posisinya sudah under value. Kalau kita menghitung harga wajarnya, harga sekarang masih di bawah harga wajarnya. Kumpulin saja nggak masalah, apalagi kalau dia dividennya di atas 10%. Enjoy saja pegang. No problem. Be happy. Kalau saran saya sih seperti ini. Saham itu, teman-teman beli itu kalau memang suka trading ya. Ada saham yang teman-teman beli memang untuk investasi. Ada saham yang memang teman-teman beli untuk trading. Saat teman-teman untung di trading, untungnya belikan ke saham investasi, tumpuk saja terus di situ. Saya pastikan kaya teman-teman. Tapi bukan kaya mendadak loh ya. Nggak ada jalan cepat kaya di saham. Keluar saja kalau carinya seperti itu. Nggak ada bro. Nggak ada jalan cepat sekaya di saham itu. Oke? BIP nikmati, pahami barang yang mau teman-teman beli. Oke? Pahami barang yang teman-teman beli karena itu barang dagangan teman-teman sebagai seorang penjual saham. Catat itu ya. Ya seperti itulah. Intinya nggak terlalu susah bisnis saham. Kita yang bikin susah sendiri. Kalau tanya Pak, kasih tahu saham yang bagus. Saham bagus tuh banyak, cara pakai LQ45 aja cukup. Susah amat sih. Orang kok lah yang namanya saham itu kan memang sudah list saham bagus sudah ada di indeks. LQ45 saham-saham bagus, IDX 30 saham-saham bagus, IDX value 20 saham-saham bagus. Gunakan itu, teman-teman, nggak perlu untuk cari yang jelek-jelek. Cari itu terus cari yang dividennya gede. Pegang sampai kapanpun itu tabungan teman-teman, mesin uangnya teman-teman. Kan enak. Ada mesin uang yang bakalan mendapatkan untungan tiap bulan. Oke? Tiap bulan, tiap tahun. Dari dividennya. Nggak susah. Pak, saya nyubi apa? Saya juga nyubi kok. Ya.
VIP. Jadi investor pun nggak rugi. Investor lah penolong para trader. Oke? Ya wis lah, ngomongnya udah kelamaan. Ya wis, intinya VIP tetap belajar. Di video terakhir saya sudah rangkumkan semua yang perlu teman-teman pelajari. Pelajari satu persatu, nggak usah ngoyo belajarnya, santai saja, enjoy, nikmati. Oke? Itu saja. Intinya satu, bolak-balik saya bilang sabar. Kunci sukses di saham 90%-nya kesabaran. So sabar. Dan teman-teman akan cuan besar. Oke? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.